Apa yang membuat iblis itu tidak bisa menyerang kita, dan apa yang membuat kita ini bisa merdeka dari perangkap setan tadi? Apa yang bisa membuat kita merdeka? Ternyata sudah terjawab. Yang pertama, dengan perbanyak sujud dan perbanyak doa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Hijr ayat ke-40-nya Allah mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Masya Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dikatakan apa? Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Nah ini nih, mukhlis, ikhlas. Jadi ternyata iblis itu dikatakan qala bima aghwaytani la uzainanna lahum. Iblis itu akan menyesatkan kita dengan memberikan apa? Tashil, tazyin, taswil. Terus selama manusia hidup di bumi ini. Tapi ternyata iblis tidak bisa menyerang kita dari apa? Pintu tashil, dari pintu tazyin, dari pintu taswil, kalau seandainya kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlasin atau ikhlas. Ikhlas di sini dalam ayat ini Allah tidak mengatakan mukhlisin tapi mukhlasin. Apa perbedaannya Bunda Ayahanda? Ini menarik. Ketika dikatakan mukhlasin itu adalah ikhlas karena memang Allah yang mengikhlaskan orang itu. Jadi Allah yang memberikan keikhlasan. Tapi ketika dikatakan mukhlisin itu adalah orang yang berusaha terus untuk ikhlas. Itu mukhlisin. Makanya dalam kaidah beribadah dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlisin, bukan mukhlasin. Kenapa? Orang yang diperintahkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku perintahkan manusia untuk ibadah ini kecuali dengan apa? Dengan berusaha untuk ikhlas. Jadi mukhlisin maknanya usaha untuk ikhlas. Kalau mukhlasin ini memang ikhlas yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri orang itu, sehingga apa? Dia sudah menjadi orang yang mukhlas. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu Masya Allah, ujiannya paling berat ketika digoda oleh Imra'atul Azizah, perempuan dalam kamar. Kebayang, dalam kamar digoda tapi berhasil untuk keluar daripada perangkap setan, sehingga Quran mengatakan kepada Yusuf alaihissalam, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia itu, Yusuf itu, dari golongan hamba-hambaku yang mukhlasin, ikhlas. Tapi Allah yang memang memberikan keikhlasan kepada Yusuf alaihissalam. Nah, tapi dalam surah As-Saffat ternyata Allah mengatakan bahwa mukhlasin itu juga untuk orang beriman, sehingga para ulama menyimpulkan bahwa mukhlas ini bisa digunakan untuk para nabi juga, dan juga bisa digunakan untuk orang-orang mukmin. Jadi siapapun yang ingin keluar dari perangkap setan, maka jadilah pribadi yang ikhlas. Artinya terus berusaha untuk meraih keikhlasan dalam beribadah. Ikhlas itu proses. Ikhlas itu nggak mungkin hari ini belajar, hari ini ikhlas. Tidak. Pokoknya ketika niat goyah lagi, perbaiki niat lagi. Tajdidun niyah, perbaiki niat. Belok lagi, perbaiki lagi. Jadi ikhlas itu memang perlu proses yang cukup panjang. Ya, maka mudah-mudahan ketika kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang mukhlisin atau mukhlasin, maka mudah-mudahan kita akan merdeka daripada serangan setan yang ada. Dan mukhlasin diawali daripada mukhlisin. Ikhlas dulu, berusaha untuk ikhlas dulu, terus sampai akhirnya kita sampai kepada derajat yang mukhlasin. Kalaulah hari ini kita dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia ini, mengkibarkan bendera di depan rumah-rumah kita, di dalam komplek-komplek perumahan kita, maka alangkah indahnya ketika ingin kita ini merdeka daripada perangkap setan, maka kita kibarkan bendera ikhlas dalam hati kita.